siang, perkenalkan nama saya Cici Damayanti. Saya akan membuat video database jasa ekspedisi menggunakan aplikasi MySQL di Command Prompt. Pertama, kita harus keluar dari user Asus. Caranya cd.2, kemudian cd lagi .2. Jika sudah berada di partisi C, kita ketik cd exam, kemudian cd MySQL, kemudian cd bin. Nah, jika sudah, ketik lagi MySQL garis datar U spasi root. Nah, sekarang kita sudah berada di MariaDB. Nah, kemudian kita akan membuat database-nya, yaitu dengan cara ketik create database jasa ekspedisi. Jangan lupa jika ada spasi, kita isi garis mendatar bawah atau underscore. Kemudian titik koma. Tadi saya lupa isi titik koma, jadi dia muncul begini. Jika sudah, dia akan muncul tulisan query OK. Kemudian kita masuk ke dalam database. Caranya use atau UC jasa ekspedisi. Titik koma. Nah, sekarang kita sudah di dalam database jasa ekspedisi. Selanjutnya, kita akan membuat tabel-tabel di dalam jasa ekspedisinya. Untuk caranya, ketik create tabel barang, karena saya akan membuat tabel barang, dalam kurung berisi file-filenya. Jika sudah, klik enter. Kemudian kita akan membuat tabel selanjutnya, yaitu tabel karyawan. Sama seperti tadi, kita isi file-filenya atau atributnya.
Dan ini untuk pembuatan tabel yang terakhir, yaitu tabel pesanan. Sama seperti tadi, kita isi dengan filenya atau atributnya. Ini lanjutan video yang tadi, pembuatan tabel, mungkin agak lain tampilannya. Jika ingin melihat database tadi yang kita buat, kita ketik show databases titik koma kemudian enter. Nah, di situ akan terlihat database apa yang kita buat tadi. Jika ingin menampilkan isi tabel, kita ketik DESC judul tabelnya. Yang pertama tadi barang titik koma. Nah, itu yang pertama muncul ada file, ada tipe, ada null, key, default, dan extra. Di situ sudah kelihatan. Kemudian kita tampilkan tabel yang kedua, yaitu tabel karyawan. Caranya sama, ketik DESC karyawan titik koma. Untuk tabel selanjutnya yaitu tabel pelanggan. Caranya sama, DESC pelanggan titik koma. Untuk tabel selanjutnya sama juga. Ini lanjutan video tadi. Kita akan menampilkan tabel yang terakhir, yaitu tabel pesanan. Nah, sudah muncul. Kemudian kita akan menambahkan primary key pada tabel pesanan. Untuk caranya, kita ketik alter table pesanan add primary key. Kemudian dalam kurung ID pesanan, karena kita akan menambahkan primary key pada ID pesanan. Kemudian titik koma, lalu enter. Nah, jika sudah muncul tulisan query OK, maka sudah terisi. Lalu kita tampilkan tabelnya. Jika sudah muncul tulisan free, berarti sudah terisi. Kemudian kita akan menambahkan primary key pada tabel barang. Caranya sama seperti tadi. Kita ketik alter table barang add primary key, karena kita tambahkan primary key pada ID barang. Kemudian titik koma. Lalu enter.
Jika sudah muncul tulisan query OK, maka primary key pada tabel barang sudah terisi. Kemudian kita akan melihat apakah primary key pada ID barang sudah terisi atau belum. Kita ketik DSC barang titik koma. Nah, jika sudah muncul tulisan free berarti sudah terisi. Untuk pengisian primary key pada tabel selanjutnya sama, yaitu alter tabel karyawan add primary key kemudian buka dalam kurung ID karyawan titik koma lalu enter. Kemudian kita akan menampilkan tabel karyawan apakah sudah terisi primary key atau belum. Caranya DSC karyawan titik koma. Nah, jika sudah ada tulisan free berarti sudah terisi. Untuk tabel selanjutnya sama caranya. Lebih jelasnya tonton video ini. Dan ini untuk tabel terakhir yaitu tabel karyawan. Caranya sama. Demikian video dari saya. Apabila ada kekurangan di dalam video, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.